Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke materi perbandingan yang kedua di sini, yaitu perbandingan senilai. Perbandingan senilai nanti dibedakan jadi dua. Ada perbandingan senilai yang pertama ini, kemudian ada juga perbandingan senilai pada peta. Itu yang kayak materi SD yang ada skala, jarak pada peta, jarak sebenarnya itu ya. Sekarang masuk dulu perbandingan senilai. Perbandingan senilai itu perbandingan kayak gimana toh? Seperti ini. Ini diambil dari buku paket siswa semester 2 ya. Nanti contoh lebih banyaknya ada di situ. Ini cuma ambil 2 kalau nggak salah. Nah, ini yang sebelah kiri ada yang disebut perbandingan senilai, yang kanan ini bukan perbandingan senilai. Perbandingan senilai itu nama lainnya ini ya, proporsi. Itu nama lain dari perbandingan senilai. Nah, terus sekarang kita lihat kenapa yang kiri disebut perbandingan senilai, yang kanan bukan perbandingan senilai. Sekarang kita lihat bedanya. Yang kiri dulu. Yang kiri ceritanya jika harga 4 kg beras adalah 36.000, berapakah harga 8 kg beras? Ini termasuk perbandingan senilai. Kenapa? Nanti ada penjelasannya. Yang sebelah kanan, yang bukan. Saat Budi berusia 4 tahun, adiknya berusia 2 tahun. Sekarang usia Budi 8 tahun, berapakah usia adiknya? Yang dimaksud perbandingan senilai itu gini. Ketika ini kan yang dibandingkan sama-sama dua hal ya. Yang sebelah kiri yang proporsi, yang dibandingkan kan kilogram beras dengan harga. Ketika 4 kilogram harganya 36.000. Ketika kilogramnya naik, ini kan awalnya 4 kilogram naik jadi 8 kilogram, apakah harganya ikut naik? Kalau dinalar kan jelas harganya ikut naik. Jadi ketika kilogramnya naik, harganya juga ikut naik. Itu yang disebut dengan perbandingan senilai. Jadi dua hal yang dibandingkan, ketika yang satu nilainya semakin besar, yang satunya lagi nilainya juga ikut semakin besar. Begitu juga sebaliknya. Jika yang salah satu nilainya semakin kecil, kilogramnya semakin kecil atau semakin sedikit, harganya juga semakin sedikit. Terus yang sebelah kanan. Ini yang dibandingkan kan usianya Budi sama usia adiknya. Ketika usia Budi 4 tahun, usia adiknya 2 tahun. Nah, di sini usia Budi kan bertambah. Nah, usia adiknya juga ikut bertambah pastinya ya. Kan nggak mungkin usia malah turun. Ini juga sama-sama yang Budi nilainya semakin besar, usianya semakin banyak. Yang adiknya juga nilainya semakin besar, usianya semakin banyak. Ini sama-sama dua hal yang ketika yang dibandingkan salah satu nilainya naik, satunya juga naik. Tapi yang kiri ini proporsi, yang kanan bukan proporsi. Kenapa? Kita lihat pakai tabel seperti ini. Ketika berasnya 4 kg, harganya 36.000. Ketika berasnya 8 kg, harganya 72.000 ya. Karena setiap 4 kg beras 36.000, berarti kan 1 kilogramnya 9.000. Berarti 10 kg harganya 90.000. Ini lihat. Ini 4, 8, 10. Kan bilangannya semakin naik. Yang harganya bilangannya juga semakin naik, semakin besar. Kemudian yang sebelah kanan. Saat usia Budi 4 tahun, usia adiknya 2 tahun. Ketika Budi 8 tahun, berarti kan usianya Budi nambah 4 tahun. Adiknya otomatis kan juga nambah 4 tahun ya, usianya jadi 6 tahun. Usia Budi jadi 16 tahun, usia adiknya jadi 14 tahun. Budi usianya naik, adiknya usianya juga semakin naik. Nah, bedanya di mana proporsi dan bukan proporsi? Dilihat dari sini. 36.000 disederhanakan jadi 1/9.000. Atas per bawah ya. Boleh bawah per atas juga boleh, tapi lebih umumnya atas per bawah. Kemudian yang 8/72.000 juga 1/9.000. Yang kanan juga 1/9.000. Tapi kalau yang ini, yang sebelah kanan, yang Budi dan adiknya ini, 4/2 ketemunya 2, disederhanakan ya. 8/6 disederhanakan 4/3. 16/14 disederhanakan 8/7. Jadi walaupun
atas naik, bawah naik, ini yang Budi dan adik juga sama, yang atas Budi semakin besar, adiknya juga semakin besar, tapi dia disebut proporsi atau perbandingan senilai jika ketika dia disederhanakan, nilainya selalu sama. Ini kan sama-sama 1/9.000 semua. Tapi kalau yang ini kan beda-beda. Misal 2 ini sama, yang ketiga ini beda, juga dia bukan proporsi. Jadi semua harus dalam bentuk yang sama ketika disederhanakan. Jadi proporsi atau perbandingan senilai yang pertama ya, jika ada dua hal yang dibandingkan, ketika hal yang pertama nilainya semakin besar, hal yang keduanya nilainya juga harus semakin besar. Dan perbandingannya nilainya selalu sama. Ini yang disebut dengan proporsi. Tapi kalau misal harga berasnya semakin naik, kilogram berasnya semakin naik tapi harganya semakin turun, berarti itu bukan perbandingan senilai. Karena kilogramnya semakin besar, harganya malah semakin turun. Itu nanti ada materinya sendiri setelah ini. Ini contoh yang pertama. Jadi nanti ada juga soal ketika disajikan tabel seperti ini disuruh mengecek itu perbandingan senilai atau proporsi atau bukan. Ya, jadi caranya disederhanakan seperti ini. Bawahnya kasih garis lagi, kalian bentuk sederhana dari tabel-tabel di atasnya. Kalau nilainya sama semua, berarti dia perbandingan senilai. Kemudian ada satu contoh lagi. Di sini es jeruk manakah yang lebih asam? 2 takar sirup jeruk dicampur 2 gelas air putih dan 3 takar sirup jeruk dicampur dengan 2 gelas air putih. Ini sekarang kita nalar bareng-bareng ya, yang sebelah kiri. Sirupnya 2 takar, air putihnya 2 gelas. Kemudian yang satunya sirupnya 3 takar, airnya sama-sama 2 gelas. Ini airnya kan sama-sama 2 gelas. Tapi sirupnya lebih banyak yang campuran kedua, berarti otomatis yang paling asam atau yang paling terasa jeruknya adalah yang es jeruk yang kedua karena takaran sirupnya lebih banyak, sedangkan air putihnya sama. Sekarang yang bukan perbandingan senilai. 2 takar sirup jeruk dicampur 2 cangkir air putih ya, atau 3 bungkus sirup jeruk dicampur 2 gelas air putih. Kalau yang ini nggak bisa dibandingkan mana yang lebih asam karena apa? Di sini lihat sirup jeruknya di sini 2 takar sirup jeruk. Yang es jeruk yang kedua di sini pakainya 3 bungkus. 2 takar sama 3 bungkus kan ini ukurannya beda, nggak bisa dibandingkan. Apakah 1 takar itu sama dengan 1 bungkus kan nggak tahu. Nah ini nggak bisa dibandingkan. Terus juga di sini 2 cangkir air putih, ini pakainya cangkir. Kalau yang es jeruk kedua pakainya gelas, 2 gelas air putih. Jadi cangkir sama gelas ini kan ukurannya beda. Ini juga nggak bisa dibandingkan. Jadi proporsi itu dua hal yang bisa saling dibandingkan. Kalau yang bukan proporsi, dia nggak bisa dibandingkan karena satuannya beda dan nggak bisa disamakan. Nanti satuan ada yang bisa disamakan, misal, ini kayaknya ada contoh. Waktu, yang satu dalam detik, yang satu dalam menit, itu bisa disamakan. Karena menit bisa diubah ke dalam bentuk detik. Tapi kalau ini, cangkir dan gelas, ini kan nggak bisa disamakan. Nggak tahu kita ukurannya cangkir sama gelas bedanya berapa. Apakah ukurannya sama, kita nggak tahu. Jadi itu sedikit penjelasan tentang perbandingan senilai atau proporsi. Jadi yang perlu digarisbawahi yang pertama ini, perbandingan senilai itu dua hal yang dibandingkan. Ketika salah satu nilainya semakin besar, hal yang lainnya nilainya juga harus semakin besar. Dan syarat kedua, perbandingannya ini nilainya harus selalu sama. Itu yang disebut perbandingan senilai. Sekarang kita masuk ke hitung-hitungannya. Lebih seru daripada pemahaman seperti ini, memang agak susah. Contoh soal yang pertama. Sebuah motor dengan bensin 4 liter mampu menempuh jarak 74 km. Berapa jarak yang dapat ditempuh motor tersebut dengan bensin 6 liter? Di sini mau dijelaskan dengan cara perbandingan ya. Bisa juga pakai cara
Misal dicari 1 liter bensin ini bisa nempuh jarak berapa? Berarti kan 74 dibagi 4 gitu. Kemudian dikali 6. Bisa pakai cara seperti itu. Tapi di sini fokusnya karena ini materi perbandingan, jadi pengerjaannya pakai cara perbandingan. Soalnya nanti caranya dipakai juga di perbandingan berbalik nilai. Kita tulis dulu yang diketahui. 4 liter dapat menempuh 74 km. Ini untuk memudahkan aja ya, biar ringkes, nggak usah kalimat panjang. Kemudian 6 liter berapa kilometer? Gini ya. Atau nanti lebih seringnya nulisnya seperti ini pakai tabel. Ini kan yang dibahas bensin dengan jarak. Kalian tulis bensin ini jarak. Yang pertama bensinnya 4 liter, jaraknya 74. Kalian tulis seperti ini. Kemudian kasus yang kedua, jaraknya ditanyakan ya. Bensinnya 6 liter, berarti bensin 6, jaraknya X. Nanti lebih seringnya pakai tabel seperti ini. Tapi kalau pakai anak panah gini udah bisa, gini lebih ringkas lagi ya. Tapi lebih aman biasanya pakai tabel gini. Oke, kemudian cara pengerjaannya. Karena tadi perbandingan senilai itu perbandingannya selalu sama, langsung kita buat seperti ini. Nah, atas per bawah sama dengan atas per bawah. 4/6 sama dengan 74 per X. Kita buat perbandingan pecahan seperti ini. Kalau pakai tabel ya sama atas bawah per atas bawah, pakai anak panah ini juga sama. Atas per bawah sama dengan atas per bawah. Dan perlu diperhatikan satuannya harus sama ya. Kalau di sini liter, bawahnya juga harus liter. Di sini kilometer, bawahnya juga harus kilometer. Kemudian, setelah dibuat perbandingan pecahan seperti ini, dibiasakan disederhanakan atau dicoret. Nyoretnya harus lurus. Berarti boleh 4 dengan 74, boleh 4 dengan 6. Nggak boleh 6 dengan 74. Ini namanya silang. Silang nggak boleh dicoret. Ya. Nyoret harus lurus. Boleh lurus ke kanan atau ke kiri, boleh ke atas atau ke bawah. Ya, lurusnya kanan kiri atau atas bawah. Nggak boleh silang kiri atas dengan kanan bawah, nggak boleh. Kita coret 4 dengan 6. Jadinya 2/3 sama dengan 74 per X. Kalau masih bisa coret, coret lagi. Ini ya, 2 dengan 74. Jadinya 1/3 dan 37 per X. Kalau udah nggak ada yang bisa dicoret lagi, tinggal dikali silang. 1 dikalikan dengan X, 37 dikalikan dengan 3. Gini ya. Kali silang 1 kali X, titik ini kali ya, karena ada variabel X, nggak pakai kali yang cross. 1 kali X sama dengan 3 kali 37, atau 37 kali 3 boleh. Sama dengan 1 kali X tetap X, 3 kali 37, 111. Jadi jarak yang dapat ditempuh 111 km. Ingat, selalu kasih jadi, karena ini soal cerita. Kalau nggak dikasih jadi, belum menjawab soalnya nanti. Jadi seperti ini ya caranya pengerjaan perbandingan senilai. Kalau nggak pakai dicoret-coret nanti jadinya seperti ini. Hitungannya agak banyak. Langsung dikali silang. 4 kali X, 6 kali 74. 4X sama dengan 444. Berarti X sama dengan 444 dibagi 4. X sama dengan 111. Jawabannya sama, tapi ya hitungannya lebih banyak. Kan lebih ringkas kalau dicoret-coret. Sebenarnya namanya nggak dicoret-coret ya, namanya disederhanakan kalau nggak salah. Biasanya ini guru SD yang lebih paham tata kalimatnya ya. Ini satu contoh soal perbandingan senilai. Dipahami, diulang-ulang terus kalau masih belum paham. Lanjut ke soal nomor 2. Sebuah tumpukan yang terdiri atas 72 buku beratnya 9 kg dan tiap buku sama berat. Jadi setiap buku misalkan beratnya sama ya, nggak ada yang buku lebih berat. Tentukan banyaknya buku apabila tumpukan tersebut beratnya 6 kg. Pertama perhatikan dulu yang dibahas apa di sini. Yang dibahas adalah buku dan beratnya, bukan tumpukannya ya yang dibahas.
Ini cuma ada satu tumpukan. Jadi yang dibahas ada buku sama berat. Kita buat tabel seperti tadi. Nah, di sini buku dan beratnya. Yang pertama ada 72 buku, beratnya 9 kg. Kita buat seperti tadi. Kemudian yang kedua, ini yang diketahui berat ya, bukan buku. Perhatikan, satuannya kilogram, ini yang diketahui berat. Berarti beratnya 6, bukunya kita misalkan X. Ini pemisalannya, kalian nggak X nggak apa-apa, mau A mau B sembarang ya. Yang penting pakai huruf kecil. Kita lihat dulu satuannya. Beratnya udah sama-sama kilogram. Berarti udah bisa langsung dikerjakan. Kemudian buat seperti tadi. Berarti 72 per X sama dengan 9 per 6. Ini. Kemudian kita sederhanakan. Mau menyederhanakan yang mana? Sembarang. Yang penting lurus dan bisa. Boleh 9 dengan 6, boleh 9 dengan 72. 72 dengan 6 boleh nggak? Nggak boleh, karena ini silang. Nggak boleh, harus lurus ya. 72 dengan 9 sama-sama dibagi 9 ya. 8 per X sama dengan 1 per 6. Udah nggak ada yang bisa lagi, langsung dikali silang. 1 kali X, 8 kali 6. Berarti X sama dengan 48. Jadi banyak bukunya dalam tumpukan tersebut 48 buku. Ini kalau udah terbiasa mengerjakan seperti ini mudah. Ini ya, langsung pertama tentukan dulu ini yang dibandingkan apa dengan apa, kemudian dibuat seperti ini. Nomor 3. Sebuah mesin fotokopi mampu mencetak 20 lembar kertas dalam waktu 25 detik. Banyak kertas yang dapat dicetak mesin tersebut dalam waktu 2,5 menit adalah, nah ini yang dimaksud tadi. Ini kan yang dibahas tentang lembar kertasnya sama waktunya. Nah, tapi di sini waktunya, kasus yang pertama waktunya dalam detik, kasus kedua waktunya dalam menit. Nah, ini harus disamakan dulu. Boleh menyamakan ke detik, boleh menyamakan ke menit. Tapi enak kemana? Enak ke detik. Kalau detik ini kalian ubah ke menit kan jadinya koma, nggak enak. Tulis dulu yang yang dibahas di sini, yang dibandingkan ada kertas dan waktu. Kasus pertama, kertasnya 20, waktunya 25 detik. Ditulis dulu. Kertas 15, waktunya 25. Kemudian 2,5 menit ini diubah dulu ke dalam bentuk detik. 1 menit itu 60, 2,5 menit berarti 150. Ini ya, 150 detik. Kertasnya kita misalkan X. Jadi sekali lagi, kalau satuannya beda, sama-sama waktu tapi satuannya beda, harus disamakan dulu. Berat juga sama. Kalau misalnya yang satu dalam kilogram, yang satu dalam ounce, harus disamakan dulu. Jarak mungkin juga sama. Kilometer dalam meter harus disamakan dulu. Sekarang kalau udah dibuat tabel seperti ini, tinggal buat perbandingan pecahannya. 15 per X sama dengan 25 per 150. Kita sederhanakan. 25 dengan 150 dicoret, dapatnya jadi 1 per 6. Kemudian kita kali silang, X sama dengan 90. Jadi banyak kertas yang dapat dicetak 90 lembar. Gini ya. Ini harapannya udah sampai soal nomor 3, udah mulai bisa mengikuti, udah mulai bisa paham ya. Satu contoh soal lagi. Untuk membuat 12 loyang kue dibutuhkan 32 butir telur ayam. Ini kalau udah muncul duluan, udah nggak apa-apa. Ini untuk membuat 12 loyang kue dibutuhkan 32 butir telur ayam. Banyak tambahan telur. Nah, ini perhatikan kalimat soalnya ya. Pertanyaannya, banyak tambahan telur yang dibutuhkan jika akan membuat 18 loyang. Ini berarti yang dibahas loyang sama loyang kue ya. Loyang kue sama telur ayamnya. Dibuat tabelnya dulu, loyang sama telur. Kasus pertama, 12 loyang dapat butuh 32 butir telur. Loyangnya 12, telurnya 32. Telur yang dibutuhkan jika akan membuat 18 loyang. Berarti loyangnya 18, telurnya X. Ini diabaikan dulu. Kalimat
tambahan telur ini diabaikan dulu. Setelah buat seperti ini, buat perbandingan pecahannya seperti tadi nomor 1 sampai nomor 3. Kita sederhanakan 12 dengan 18 dulu, sama-sama dibagi 6, dapatnya 2/3. Ini masih bisa lagi. 2 dengan 32, sama-sama dibagi 2. Dapatnya 1/3 sama dengan 16/X. Kemudian dikali silang, dapatnya 48. Jadi, membuat 18 loyang kue butuh 48 telur. Tapi di sini pertanyaannya banyak tambahan telur. Nah, berarti 48 dikurangi 32. Diperhatikan ya. Jadi, kadang ada soal yang seperti ini. X ini bukan jawaban akhir, tapi 48 dikurangi 32 karena pertanyaannya tambahan telur. Bukan telur yang dibutuhkan untuk membuat 18 loyang, tapi tambahan telur yang dibutuhkan. Udah punya 32 telur, butuhnya 48, berarti tambahannya hanya 16 butir telur. Itu ya, ini beberapa contoh soal. Kurang lebih semua cara pengerjaannya sama, hanya diperhatikan kalimat perintah soalnya ini ya, kayak nomor 4. Dan diperhatikan juga satuannya seperti soal nomor 3. Cara pengerjaannya sama. Kalau bisa nyoret, silakan dicoret. Kalau nyoret kesusahan, bisa langsung dikali silang. Ya, tapi resikonya ya hitungannya semakin banyak, pembagiannya semakin banyak. Ini kalau langsung dikali kan 32 kali 18 dibagi 12 kan banyak. Ini udah di penghujung video pembelajaran tentang perbandingan senilai. Diulas-ulas terus tentang contoh-contoh soalnya ya. 4 soal ini diulas-ulas terus. Kalau masih kurang soal, silahkan cari di internet banyak. Di search aja contoh soal perbandingan senilai yang ada jawabannya, biar kalian mengerjakan nanti kalau sudah selesai dicocokkan dengan jawabannya. Sekian untuk video pembelajaran kali ini. Video berikutnya tentang perbandingan senilai pada peta. Ini juga materi SD. Ada JP, JS, sama S. Skala, jarak peta, jarak sebenarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.